Pada masa praaksara, belum dikenal sistem pendidikan formal. Pendidikan yang ada adalah pendidikan yang memang langsung berasal dari alam dan dilaksanakan secara sederhana. Pendidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup dan ritual-ritual kepercayaan terhadap nenek moyang pada masa itu. Pendidikan pada masa ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi petunjuk hidup yang berisi larangan atau anjuran dalam melakukan sesuatu. Pendidikan pada masa ini belum mengenal tulisan, di mana pendidikan dijelaskan dalam bentuk gambar dan simbol-simbol. Setiap orang diberikan pengetahuan bahwa lukisan-lukisan di dinding gua yang berupa kapal dan binatang bersayap merupakan upaya untuk menghormati roh nenek moyang. Dengan anggapan bahwa simbol-simbol tersebut dapat digunakan sebagai jalan menuju alam yang lain. Pendidikan untuk laki-laki pada masa praaksara adalah pendidikan tentang membuat anak panah, tombak, mata pisau, alat penetak, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan untuk anak perempuan adalah pendidikan mengenai meramu dan mengumpulkan makanan dari tumbuhan seperti buah-buahan, ubi-ubian, biji-bijian, dedaunan, dan sebagainya. Pada zaman ini, belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat ilmiah. Guru dalam pendidikannya terutama adalah orang tua, seperti ayah dan ibu. Secara tidak langsung juga orang dewasa dalam kelompoknya dan alam juga sebagai guru mereka. Bentuk interaksi yang digunakan pada masa ini memang hanya terbatas pada interaksi antara orang tua dan anak serta anak dan alam itu sendiri. Lokasi dan peralatan masa praaksara. Pada masa praaksara, kegiatan pendidikan tidak memiliki tempat khusus seperti pada masa Hindu-Buddha, karena pada masa ini manusia purba belajar langsung dari alam. Peralatan pembelajaran yang digunakan pada masa ini adalah peralatan yang berasal dari alam. Seperti dalam menggambar simbol di gua, mereka menggunakan alat seperti mengukir menggunakan batu di dinding gua dan menggunakan darah hewan untuk menggambar. Aksara materi yang diajarkan meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan dalam bentuk upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pada masa praaksara, metode yang digunakan adalah metode lisan dengan memberikan contoh-contoh tertentu. Untuk memudahkan dalam memahami pelajaran, maka interaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa ibu. Metode yang digunakan pada masa praaksara dikenal dengan metode trial and error. Pada masa Hindu-Buddha, sistem pendidikan masyarakat Nusantara pada masa itu telah berkembang pesat dibandingkan dengan masa praaksara. Masyarakat Nusantara juga mulai mengenal tulisan pada masa ini, yaitu pada masa Kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi. Bukti dari hal tersebut adalah dengan ditemukannya prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Menurut sejarahnya, pengenalan mengenai cara menulis dan membaca dibawa oleh para Brahmana dari India. Mereka datang ke wilayah Nusantara dan mengenalkan masyarakat Nusantara mengenai huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Sehingga dengan masuknya pengaruh kebudayaan India tersebut, maka sistem pendidikan baru pun dikenalkan ke masyarakat Nusantara. Mengikuti bagaimana sistem pendidikan di India. Hubungan antara Nusantara dan India juga terjalin dengan baik pada masa ini, dibuktikan dengan hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Raja Dewa Paladewa di India, yaitu Sriwijaya meminta sebidang tanah untuk dibangun asrama bagi siswa dari Sriwijaya. Organisasi pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha ini dibagi berdasarkan perbedaan kasta, yang mana pertama bagi kaum Brahmana, yang merupakan kasta tertinggi. Pendidikan bertujuan untuk
menguasai kitab suci Weda bagi agama Hindu dan Tripitaka bagi agama Buddha yang digunakan sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Bagi kaum kesatria, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan tentang pengaturan pemerintahan. Bagi rakyat biasa, pendidikan yang diberikan hanya pendidikan yang berguna untuk keterampilan hidup sesuai dengan pekerjaan secara turun-temurun. Agama Hindu-Buddha mempunyai keyakinan yang sama, yaitu dengan menganggap bahwa sumber yang maha tinggi yaitu persatuan antara figur Shiva dengan Buddha. Pada sekolah formal, para muridnya adalah orang yang berasal dari kesatria yang merupakan anak-anak raja dan bangsawan, dan para pendidiknya adalah kasta Brahmana yang merupakan orang yang terpelajar dan paham agama. Pendidikan masa Hindu-Buddha ini lebih tepat dikatakan sebagai perguruan, di mana para murid berguru kepada para cerdik cendekiawan. Pada masa Hindu-Buddha, kegiatan pendidikan dilakukan di tempat khusus yang dibina oleh para Brahmana yang biasanya dikenal dengan nama padepokan, dengan sistem asrama. Pada masa Hindu-Buddha, pendidikan difokuskan kepada bidang agama dan nilai-nilai yang sudah berkembang di masyarakat, yang diutamakan dari ilmu lainnya. Dan untuk materi lainnya seperti mengenal bahasa Sanskerta, keterampilan membaca dan menulis, keterampilan dalam bidang arsitektur seperti memahat dan membuat candi, dan juga keterampilan bela diri. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada masa Hindu-Buddha berupa ilmu-ilmu teologis, sastra, bahasa, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu perbintangan, ilmu-ilmu pasti dan perhitungan waktu. Metode yang digunakan pada masa Hindu-Buddha masih terbilang sederhana. Metode yang digunakan berfokus pada metode lisan. Metode lisan digunakan untuk menjelaskan tentang aturan-aturan agama dan menceritakan cerita-cerita pada masa lampau seperti Mahabharata dan Ramayana yang dapat dijadikan pembelajaran hidup yang mana dalam penerapannya. Lalu juga ada metode diskusi yang dilakukan antara murid dengan para brahmana.